Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 24. Saya Dalva Diandra Mutmainah. Dan saya Esmar Supriyanto. Di sini kami akan menjelaskan mengenai analisis runtun waktu yaitu metode Arimas. Kita langsung saja masuk ke materinya. Analisis runtun waktu merupakan analisis sekumpulan data dalam suatu periode waktu yang lampau yang berguna untuk mengetahui atau meramalkan kondisi masa mendatang. Hal ini didasarkan pada perilaku manusia yang banyak dipengaruhi oleh kondisi atau waktu sebelumnya sehingga dalam hal ini faktor waktu sangat penting peranannya. Metode runtun waktu yang digunakan untuk peramalan data runtun waktu adalah Autoregressive AR, Moving Average MA, Autoregressive Moving Average ARMA, dan Autoregressive Integrated Moving Average ARIMA. Penerapan model-model tersebut digunakan pada kajian terhadap data univariat. Pada model AR yaitu data periode sekarang dipengaruhi oleh data periode sebelumnya. Model MA yaitu data periode sekarang dipengaruhi oleh nilai residual data sebelumnya. Model ARIMA ialah gabungan dari model AR dan MA yang menggunakan proses diferensiasi. Prinsip dari pemodelan ARIMA dilakukan dengan 5 tahapan pemodelan yaitu identifikasi, estimasi parameter model ARIMA, pengujian signifikansi, pemeriksaan diagnostik dan tahap akhir adalah melakukan peramalan. Salah satu kelemahan ARIMA adalah tidak dapat mengakomodir informasi tambahan yang diduga mempengaruhi data runtun waktu. Pada nyatanya, seringkali dijumpai beberapa data runtun waktu yang bukan hanya saja dipengaruhi oleh unsur waktu, sehingga model ARIMA tidak mampu mempotret keseluruhan informasi pada data. Autoregressive Integrated Moving Average with Exogenous Variable, ARIMAS, dikembangkan dari model ARIMA dengan mempertimbangkan faktor selain waktu dengan menggunakan variabel eksogen. Variabel eksogen di sini memiliki arti sebagai suatu variabel yang diduga mempengaruhi dan atau yang menjadi sebab perubahan nilai di variabel respon, baik secara positif maupun negatif. Untuk memahami langkah-langkah pada ARIMAS berikut contoh kasusnya. Tapi sepertinya teman-teman, saya sudah lelah setelah menjelaskan materinya, untuk contoh kasusnya akan dijelaskan oleh teman saya. Contoh kasus pada video kali ini yaitu peramalan PDRB di Jawa Timur menggunakan model Arimax dengan variabel eksogen ekspor-impor. Data PDRB kuartil 1 tahun 2010 sampai kuartil 4 tahun 2020 digunakan untuk memodelkan peramalan PDRB Jawa Timur. Metode pemodelan dan peramalan yang digunakan adalah Arimax dengan pemilihan model terbaik menggunakan kriteria AIC dan akurasi peramalan menggunakan perbandingan nilai MAPE dengan data testing. Data testing yang digunakan adalah data PDRB di Jawa Timur dari 2021 kuartil 1 sampai 2023 kuartil 3. Variabel yang digunakan dalam penelitian adalah PDRB sebagai variabel dependen YT dan ekspor-impor sebagai variabel independen XT. Tahapan pertama adalah tahap pemodelan langkah pertama yaitu uji linearitas dan uji multikolinearitas. Berdasarkan tabel didapat bahwa variabel dependen dan independen memiliki keterhubungan karena p-value yang didapat pada uji linearitas adalah 0,3674, di mana hal tersebut menandakan lolos uji linearitas. Antar variabel independen juga lolos dalam uji multikolinearitas dikarenakan hasil perhitungan VIF lebih dari 10 yaitu 6,707791 pada masing-masing variabel independen. Setelah lolos uji linearitas dan multikolinearitas, selanjutnya akan dilakukan uji kestasioneran data terhadap varian maupun min. Parameter lambda dengan menggunakan metode maximum likelihood pada data training menyatakan bahwa data tersebut sudah stasioner karena bernilai 0,8 yang menunjukkan bahwa nilai tersebut sudah mendekati 1. Hasil tersebut dapat dilihat pada gambar berikut. Setelah stasioner terhadap varian, maka akan diuji kestasioneran terhadap min dengan menggunakan uji ADF. Berikut hasil uji ADF dengan data sebelum dan sudah di-differencing. Berdasarkan tabel menunjukkan bahwa data dapat dikatakan stasioner apabila telah di-differencing sebanyak 2 kali. Sehingga order D pada model yang akan digunakan adalah 2. Langkah ketiga adalah identifikasi model. Identifikasi model dilakukan dengan plot ACF dan PACF. Berikut plot PACF yang dihasilkan oleh data training. Pada plot tersebut dapat menjelaskan model AR atau order key yang didapat bahwa order yang digunakan adalah 1, 2, 3.
karena cut-off pada plot PACF berada pada leg 1,2 dan 3. Sedangkan orde MA dapat dilihat pada plot ACF berikut. Pada plot ACF diketahui bahwa plot mengalami cut-off pada leg ke-1 sehingga orde MA yang akan digunakan adalah 1 dan persekitarannya, yaitu 0 dan 2. Langkah keempat, estimasi dan uji signifikansi parameter. Estimasi parameter akan dilakukan dengan model yang sudah ditentukan sebelumnya, yakni dengan kandidat model di antaranya. ARIMA 021, ARIMA 022, ARIMA 023, ARIMA 120, ARIMA 121, ARIMA 122, ARIMA 123, ARIMA 220, ARIMA 221, ARIMA 222, ARIMA 223, ARIMA 320, ARIMA 321, ARIMA 322, ARIMA 323. Dari beberapa kandidat model tersebut didapat bahwa hanya ada 6 model yang semua parameternya signifikan. Berikut adalah tabel estimasi parameter dengan menggunakan maximum likelihood di mana parameternya lolos uji signifikan. Setelah melakukan uji signifikansi parameter, model yang lolos uji tersebut akan dicek diagnosa residual dilakukan dengan menggunakan uji asumsi residual white noise. Uji residu ini dilakukan untuk mengetahui apakah suatu model dengan parameter signifikan juga mempunyai residu yang bersifat white noise, yaitu memiliki varian yang konstan dan residunya tidak berkorelasi dengan min 0. Uji asumsi white noise yang digunakan adalah uji Ljung box. Hasilnya dapat dilihat pada tabel. Diketahui bahwa ada 2 model yang tidak bersifat white noise, sehingga untuk uji distribusi normal hanya akan dilanjutkan dengan 4 model. Berikut hasil uji normalitas. Uji normalitas yang digunakan adalah uji Kolmogorov-Smirnov. Pada tabel di atas diketahui bahwa model yang memiliki residual yang berdistribusi normal hanya ada 1 sehingga model ARIMA 021. Tersebut dapat menjadi model terbaik karena sesuai dengan kriteria uji. Langkah selanjutnya adalah penerapan model ARIMAX. Model ARIMA yang diterapkan pada model ARIMAX adalah ARIMA 021. Sehingga akan dilakukan estimasi parameter dan uji signifikansinya juga uji residual pada model ARIMAX 021 dengan ekspor adalah X1T dan impor adalah X2T. Hasil dari estimasi parameter dan uji signifikansinya sebagai berikut. Dari hasil estimasi parameter dan uji signifikansi maka didapat model persamaan sebagai berikut. Uji residual juga akan dilakukan pada ARIMAX 021 dengan menggunakan metode yang sama pada ARIMA 021 diperoleh hasil uji pada tabel berikut. Dari tabel tersebut diketahui bahwa ARIMAX 021 bersifat white noise dan berdistribusi normal, sehingga dapat dijadikan sebagai model peramalan periode selanjutnya. Langkah terakhir pada tahap pemodelan adalah pemilihan model terbaik. Pemilihan model terbaik dilakukan dengan membandingkan nilai AIC dan MAPE antar beberapa model. Namun hanya satu model yang memenuhi seluruh pengujian, baik uji signifikansi parameter maupun uji residu, sehingga dapat disimpulkan bahwa model ARIMAX 021 merupakan model terbaik. Namun nilai AIC dan MAPE akan tetap ditampilkan sebagai berikut. Dari tabel didapat bahwa model ARIMAX 021 memiliki nilai AIC sebesar 892.62 dan memiliki akurasi data dengan nilai MAPE sebesar 1.76% atau 0176. Nilai MAPE tersebut berada pada kriteria peramalan yang bagus karena berada pada rentan 0.1 sampai 0.2. Tahapan kedua adalah tahap peramalan. Dilakukan peramalan untuk periode selanjutnya, yaitu pada kuartil 4 2023 hingga kuartil 4 2025. Peramalan dilakukan dengan model ARIMAX 021. Hasil peramalan pada periode kuartil 4 2023 hingga kuartil 4 2025 juga mengalami kenaikan. Tabel dan grafik hasil peramalan dapat dilihat di samping. Sekian penjelasan terkait ARIMAX dari kelompok 24. Saya ada pantun nih, ternak-ternak si ikan teri-teri diternak dalam kolam. Karena telah sampai di penghujung materi, kuakhiri dengan salam.